Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rona Tumiur Mauli Caroline Simorangkir, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Social Responsibility atas bimbingan dan arahannya selama proses pembelajaran. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dengan judul Definisi, Sejarah, Manfaat, dan Prinsip Corporate Social Responsibility. Adapun anggota kelompok 1 terdiri atas Muhammad Rizky, Esa Kalia Aktoilah, Farananda Yunitasari, Anggi Krulintasari, Febrian Diva Hutama, Kartika Rizky Alfianti, Andika Bonaputra, dan Putri Aryani. Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara sistematis mengenai konsep dasar CSR, teori yang melandasi, sejarah perkembangan, manfaat penerapannya, serta contoh kasus nyata dari perusahaan di Indonesia. Memasuki pembahasan pertama mengenai pengertian Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, serta lingkungan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yang berarti setiap keputusan bisnis tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan kata lain, CSR adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa ahli memberikan definisi yang memperkuat makna CSR. Menurut Becker, CSR merupakan cara perusahaan mengelola bisnis agar memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai komitmen untuk melindungi lingkungan, menjunjung hak asasi manusia, serta berkontribusi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Lalu, Zadek, Fostator, dan Rapnas berpendapat bahwa CSR adalah bagian dari strategi bersaing jangka panjang. Sedangkan menurut Kotler dan Nancy 2005, CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang baik. Sementara The World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD menyatakan bahwa CSR adalah komitmen berkelanjutan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi serta sosial. Dengan demikian, CSR bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, CSR didukung oleh beberapa teori utama yang menjelaskan dasar pemikiran tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, teori legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan akan memperoleh keberlangsungan usaha apabila nilai dan tindakannya sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Kedua, teori agensi, yang menjelaskan adanya hubungan antara manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal, di mana tanggung jawab manajer mencakup pelaksanaan kegiatan bisnis yang tidak merugikan publik serta dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Ketiga, teori stakeholder, yang menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terpengaruh oleh aktivitasnya, baik itu pemegang saham, karyawan, pelanggan, maupun pemerintah. CSR pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953 oleh Howard R. Bowen melalui bukunya yang berjudul Social Responsibility of the Businessman. Lalu, tahun 1970-an, CSR makin dikenal di dunia bisnis global. Selanjutnya, pada tahun 1998, John Elkington memperkenalkan konsep Triple Bottom Line atau 3P, yaitu Profit, People, dan Planet. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, konsep CSR mulai dikenal pada tahun 1980-an dan semakin populer pada 1990-an.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran dunia usaha terhadap pentingnya pembangunan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat beberapa faktor yang mendorong muncul dan berkembangnya praktik CSR. Yang pertama, dehumanisasi industri, yaitu dampak negatif industrialisasi seperti pemutusan hubungan kerja, polusi, dan kerusakan lingkungan. Kedua, ekualisasi hak publik, di mana masyarakat semakin menuntut akuntabilitas dan kepedulian sosial dari dunia usaha. Ketiga, feminisasi dunia kerja, yaitu meningkatnya peran perempuan dalam dunia ekonomi yang menuntut keadilan sosial serta kebijakan kerja yang lebih inklusif. Dan keempat, akuariumisasi, menggambarkan meningkatnya transparansi industri yang membuat setiap aktivitas perusahaan mudah diawasi publik. Keempat faktor tersebut mendorong perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial dan tuntutan etika publik. Selain CSR berfokus pada 3 aspek utama yaitu profit, people, dan planet, menurut Kotler dan Lee serta Solihin, terdapat 6 bentuk kegiatan utama CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, cause promotion, yaitu kegiatan promosi sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu isu sosial. Kedua, cause-related marketing, yang mengaitkan pembelian produk dengan kontribusi terhadap kegiatan sosial tertentu. Ketiga, corporate social marketing, yaitu kampanye perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan. Keempat, corporate philanthropy, berupa sumbangan langsung dalam bentuk dana, barang, atau beasiswa. Kelima, socially responsible business practice, yaitu penerapan bisnis yang etis, transparan, dan ramah lingkungan. Dan keenam, community volunteering, yaitu keterlibatan langsung karyawan dalam kegiatan sosial. Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa CSR bukan hanya tentang pemberian bantuan, melainkan strategi terintegrasi yang berorientasi pada pembangunan sosial dan keberlanjutan bisnis. Pelaksanaan CSR memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Bagi perusahaan, CSR dapat meningkatkan citra dan reputasi, meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan, meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan pemerintah, mengurangi risiko sosial dan konflik lingkungan, menarik investor dan akses pembiayaan, mendukung keberlanjutan usaha, meningkatkan daya saing dan inovasi, serta meningkatkan nilai ekonomi dan probabilitas jangka panjang. Bagi masyarakat, CSR memberikan dampak nyata melalui peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, CSR menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan komunitas di sekitarnya. Agar pelaksanaan CSR berjalan efektif, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diterapkan oleh perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada publik. Kedua, pertanggungjawaban, yaitu kesediaan menerima konsekuensi atas setiap tindakan. Ketiga, perilaku etis, yang menjunjung nilai moral dan integritas. Keempat, menghormati kepentingan semua pihak yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Kelima, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Keenam, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, pelibatan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan CSR dijalankan secara profesional, adil, dan berkelanjutan. Untuk memperkuat pemahaman, berikut kami sajikan 2 contoh penerapan CSR di Indonesia. Studi kasus pertama berasal dari PT Unilever Indonesia. Salah satu contoh penerapan CSR adalah program Lifebuoy dengan kampanye cuci tangan dan perilaku higienis. Tujuan program ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan diri
dan hidup sehat. Program ini berfokus pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada aspek sosial, dilakukan edukasi kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat. Pada aspek lingkungan, dilakukan promosi kebersihan dan pencegahan penyakit. Sedangkan dari aspek ekonomi, program ini memperkuat kepercayaan publik terhadap merek Lifebuoy. Program ini telah menjangkau lebih dari 3.000 sekolah di 20 provinsi dan terbukti mampu menurunkan angka penyakit berbasis air di berbagai daerah. Studi kasus lainnya adalah program Bank Sampah Mutiara Timur oleh PT Pertamina Patraniaga. Program ini bertujuan mengolah sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Melalui program ini, masyarakat diberdayakan untuk memilah dan mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Hasilnya, partisipasi warga meningkat, volume sampah yang dibuang ke TPA menurun, dan pendapatan tambahan bagi warga berhasil tercipta. Program ini mencerminkan keseimbangan antara aspek people, planet, dan profit, sekaligus menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berperan langsung dalam menciptakan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kedua studi kasus tersebut memiliki kesamaan dalam hal pemberdayaan masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan. Unilever berfokus pada perubahan perilaku hidup bersih, sedangkan Pertamina mengelola sampah menjadi sumber ekonomi baru. Keduanya sama-sama menekankan partisipasi aktif masyarakat dengan mengutamakan edukasi, menciptakan lingkungan yang sehat, serta memperkuat ekonomi lokal sehingga menghasilkan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, kedua program ini menunjukkan implementasi nyata CSR yang berkelanjutan dan berdampak luas. Dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan. Melalui penerapan prinsip etika, transparansi, dan keberlanjutan, CSR memberikan manfaat bagi perusahaan sekaligus bagi masyarakat. Berdasarkan studi kasus Unilever dan Pertamina, penerapan CSR terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, menjaga lingkungan, serta memperkuat citra positif perusahaan. Dengan demikian, CSR bukan hanya untuk kewajiban moral, melainkan strategi penting dalam membangun bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Demikian penjelasan yang telah kami sampaikan mengenai definisi, sejarah, manfaat, dan prinsip Corporate Social Responsibility. Semoga paparan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.